Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat dan Indonesia khususnya. Bersama saya lagi di sini Bang Uje dan rekan saya yang paling cantik siapa? Mbak Titi atau Kak Narwati. Kali ini alhamdulillah kami ya di depan kita ada dua rekan kita. Ini Selonius juga. Ini pemain YouTube semua, Pak. Jadi ini khusus kita bertemu dengan tokoh khusus kita hari ini. Spesial bagi kami karena beberapa kali udah menawarkan diri untuk Pak wawancara atau apa untuk bertemu. Hari ini kami sita waktu beliau. Mohon maaf Pak, sita waktu. Ya, kalau dengan siapa lagi dek? Kalau bukan dengan Dr. Carlos. Ya. Bisa dilanjutkan Mbak Titi? Mungkin ada obrolan Pak. Mungkin kami berdua ataupun kawan-kawan di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat ini kan ingin mengenal lebih dekat nih ke Bapak ini. Bapak itu lahirnya di mana, kemudian kerjanya di mana, kemudian sampailah nanti cita-cita Bapak ini kok bisa tertarik untuk menjadi pemimpin di Kabupaten Bengkayang, Pak. Boleh Pak, silakan Pak. Oke, makasih. Saya ini kan kelahiran saya di Gorontalo. Waktu itu Gorontalo masih Provinsi Sulawesi Utara dan sekarang menjadi Provinsi Gorontalo. Saya SD di Gorontalo, SMP-nya saya di Manado. SMP di Manado, Pak? Ya, sampai selesai pendidikan kedokteran. Disitulah mungkin jadi pertanyaan kenapa saya mau sekolah di kedokteran. Waktu itu keinginan saya tahu begini, bahwa di Indonesia ini masih kekurangan dokter dan masyarakat sangat membutuhkan. Makanya saya punya awal niat saya ya kalau begitu bagaimana saya bisa jadi dokter. Bagaimana bisa jadi dokter, Pak? Ya, makanya saya tekun dan alhamdulillah saya bisa mendapatkan gelar dokter. Sekarang menjadi persoalan, kalau jadi dokter itu maunya saya mau tugas di mana. Saya jadi berpikir karena niat awal mau ingin jadi dokter agar masyarakat mendapatkan pelayanan itu. Saya waktu itu wajib menjadi dokter PTT. Dokter PTT itu 3 pilihan, yang biasa, terpencil, dan sangat terpencil. Saya pilih sangat terpencil. Itu saya mendapatkan tugas di perbatasan Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Sangat terpencil itu? Sangat. 278 kilo dari ibu kota kabupaten dan tidak ada listrik. Yang sebenarnya kontrak saya sebagai PTT 2 tahun, tapi karena udah hubungan emosional dengan masyarakat itu udah sangat kuat dan saya ditahan menjadi 4 tahun tanpa gaji. Tanpa gaji itu Pak? Karena tanggungan negara hanya 2 tahun sebagai PTT. Jadi biaya hidup saya itu patungan oleh masyarakat. Berasnya, ikannya itu ditanggung oleh masyarakat. Yang penting saya tetap di situ. Pak, boleh dipotong nggak? Ini kan ketika Bapak memilih ke daerah sangat terpencil, itu kan rata-rata ya orang dokter itu, kalau setahu kami Pak ya, pasti ingin memilih dalam kota saja dekat gitu kan. Nah ini kok bisa Bapak milih ke tempat sangat terpencil gitu Pak? Apa sih motivasinya gitu? Makanya saya tidak mau mengkhianati keinginan saya awal mau jadi dokter agar masyarakat terlayani. Yang sulit mendapatkan pelayanan dokter. Itu udah tekad saya, jadi saya terpenuhilah dari niat saya itu. Makanya setelah 4 tahun itu saya ikut tes pegawai negeri. Dari 69 dokter itu yang luluskan 7. Dari 69? Untuk Sulawesi Utara. Yang dites dokter itu 69, yang diterima pegawai negeri 7. Disuruh pilih 3 provinsi pilihan. Saya pilih pertama Timur Timur. Karena di situ ada gejolak
dan saya tahu pasti masyarakat situ butuh dokter. Pilihan kedua saya adalah Irian Jaya, karena masyarakat hutan yang ada di hutan itu pasti butuh dokter, apalagi ada OPM di sana, ada kerusuhan. Pilihan ketiga saya adalah Kalimantan Barat, karena ada kerusuhan etnis. Tahun berapa itu Pak? Mohon maaf potong. Itu tahun 95 akhirnya. Jadi saya pilih tiga daerah yang menurut saya sangat membutuhkan dokter. Ternyata di SK-kan saya di Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat itu ada 25 dokter, tapi karena ada kerusuhan 22 mengundurkan diri, yang bertahan masuk Kalbar hanya 3. Saya menghadap Pak Toris waktu itu, Kepala Dinas Kesehatan. Saya minta kalau bisa saya ditugaskan di Ledo atau Sanggoledo, karena saya tahu waktu kerusuhan itu awalnya ada di sana, tapi Pak Toris takut dengan keselamatan saya, dan saya memaksakan diri tetap harus di sana. Saya digebrak meja. Pokoknya digebrak meja. Beliau tidak, karena jaminan keamanan saya jadi tanggung jawab dia, sehingga saya tidak diizinkan tugas di Ledo atau Sanggoledo. Saya ditugaskan di Puskesmas Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Sambas waktu itu Pak. Masih Kabupaten Sambas waktu itu. Alhamdulillah kerusuhan itu menjalar sampai di Sungai Duri. Iya. Karena Kepala Puskesmas Sungai Duri itu ikut tes mau ambil spesialis, jadi saya ditugaskan 2 puskesmas, dan alhamdulillah banyak orang yang butuh pertolongan bisa saya tolong gitu Pak, saya bisa layani. Itulah titik kepuasan saya. Setelah selama saya di Sungai Raya, saya ikut program dokter udara. Jadi saya udah beberapa kali ke Sungkung melayani masyarakat di Sungkung. Kemudian saya ikut program dokter laut. Jadi setiap hari Sabtu saya melayani masyarakat di Pulau Lemkutan dan Pulau Kabung. Berarti permainan Bapak ini lengkap Pak ya? Bermain darat, gunung, laut, udara gitu. Memang itu karena udah cita-cita niat saya. Jadi saya lebih suka seperti itu. Artinya bermaknalah saya sebagai dokter sesuai dengan keinginan saya dan semangat awal Pak. Saya di mana masyarakat mau sangat butuh, dan di situ saya harus ada. Kalau tadi kan Bapak merasa bahwa banyak orang itu kan menghindar Pak, menghindar itu kan, ini tempat kerusuhan malah didekatin gitu kan, tempatnya sarang OPM malah mau Bapak dekatin gitu kan, kemudian di timur-timur Bapak ingin dekatin, itu apa Bapak nggak takut sih Pak, atau memang ada keyakinan gitu? Sekarang sama-sama kita beragama. Iya Pak. Kita punya nyawa dilindungi oleh siapa? Kan di atas. Iya. Saya yakin kalau kita dengan niat baik, di atas akan lindungi kita. Jadi jangan pernah takut dengan hal-hal yang begitu. Dan saya mendapatkan kepuasan kalau saya bisa melayani masyarakat yang sangat membutuhkan seorang tenaga dokter. Kan Bapak sudah di Bengkayang Bapak ya, sudah beberapa tahun gitu. Sekarang kami ingin tahu lebih dekat ke Bapak, apa sih yang sudah Bapak lakukan untuk Bengkayang khususnya sebelum Bapak ke Singkawang gitu. Saya ini kan entah ya, terserah kalian menilai apa, tapi menurut saya mau bantah sih silakan. Saya visioner. Artinya setelah saya tugas di Puskesmas Sungai Raya, saya lihat waktu itu masih Kabupaten Sambas, dari 32 puskesmas Sungai Raya ini ranking 31. Artinya saya harus butuh kerja keras siang malam, dan alhamdulillah Puskesmas Sungai Raya langsung menjadi ranking 1.
Berapa tahun itu Pak? Hanya 1 tahun. Dari 30 lebih sampai ke 1. Ya, kemudian saya dipindahkan di Puskesmas Sungai Duri. Timbul ide saya, bagaimana kalau seluruh puskesmas se-Kalimantan Barat itu belajar di puskesmas saya. Apa yang saya lakukan agar mereka tertarik belajar di puskesmas saya? Saya mulai dari quality assurance dulu, kemudian saya ISO, kemudian pelayanan prima. Dari pelayanan prima itu tingkat provinsi semuanya ranking 3. Alhamdulillah di tingkat nasional ranking 3 mendapatkan Piala Citra pelayanan prima, diterima di istana. Ranking 1, 2, 4, 5 dapat sertifikat, tapi saya ranking 3 mendapatkan Piala Citra. Itu kepuasan saya. Artinya saya udah berbuat untuk di Puskesmas Sungai Duri. Ya, gitu. Kemudian saya diangkat menjadi kabid promosi kesehatan. Promosi kesehatan itu satu kabupaten itu membuat satu perencanaan itu terukur dan terarah. Dasarnya harus ada profil kesehatan. Profil kesehatan itu semuanya harus dianalisis supaya perencanaannya menjadi kuat. Makanya saya buatlah profil yang terukur semuanya. Pada saat jadi kabid. Waktu saya kabid, jadi saya buat programnya bagaimana terukur semuanya, berangkat dari kemudian apa masalahnya dan apa jalan keluarnya. Sampai analisis tenaga kesehatannya saya analisis semuanya. Dan ini buku profil ini menjadi contoh untuk Sekalbar. Acuan lagi untuk Sekalbar. Dibikin jadi acuan lagi agar membuat profil harus seperti ini. Itu kira-kira. Kemudian saya pindah ke Rumah Sakit Abdul Aziz. Iya. Timbul lagi di dalam pikiran saya bagaimana agar semua puskesmas semua rumah sakit belajar di rumah sakit saya. Padahal rumah sakit itu sangat terpuruk waktu itu. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Abdul Aziz sangat rendah. Jadi saya harus kerja keras. Maaf Pak, itu tahun berapa itu Pak mulai masuk? Saya masuk 2010. 2010. Jadi saya berangkat dari situ, saya lihat dokter spesialisnya 7. Pendapatan dia hanya 10 miliar 500 juta. 10 miliar 500 juta. Tempat tidurnya hanya 165. Belum terakreditasi. Alat-alat kesehatan sangat sederhana. Artinya saya harus butuh kerja keras bagaimana rumah sakit ini menjadi percontohan agar bisa mereka rumah-rumah sakit Sekalbar bisa belajar di situ. Akhirnya terakreditasi paripurna 5 bintang. Tempat tidurnya dari 165 menjadi 297. Pendapatannya 10 miliar 500 juta meningkat 900% menjadi 110 miliar. Dokter spesialisnya 7 menjadi 30 lebih. Alat kesehatan lengkap semuanya buatan Eropa dan Amerika. Nah itu udah saya kerjakan semuanya. Udah BLU. Nah, kenapa harus BLU? Supaya pendapatan rumah sakit tidak lagi store ke kas daerah, semuanya kita kelola betul. Yang penting kita mengelola manajemen keuangan harus profesional sehingga rumah sakit cepat berkembang. Dan saat ini Rumah Sakit Abdul Aziz menjadi rujukan juga Pak ya? Kemudian dipercayakan oleh Dinas Kesehatan sebagai rumah sakit rujukan regional. Karena ada empat rumah sakit ditunjuk ditunjuk oleh Departemen Kesehatan menjadi rumah sakit rujukan regional. Untuk Kalimantan bagian utara itu Rumah Sakit Abdul Aziz.
itu menampung rujukan dari Bengkayang, dari Sambas, dari Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Riau juga ke situ kan, dari Mempawah, artinya semuanya merujuk ke sana. Itu perjalanan. Pertanyaannya, iya tadi yang kisah soal dokter 10.000 itu ya. Itu gimana sih dok? Ya. Boleh diceritakan sehingga Ada selentingan gitu ya. dari masyarakat kalau dokter Saros itu disebut dokter 10.000. 10.000 atau bisa diceritakan. Bukan dokter 10.000 sebenarnya. Artinya begini, pasien itu saya bagi 3 klasifikasi. Kalau dia miskin, nggak usah kau bayar. Oh, iya. Kalau dia miskin nggak usah kau bayar. Mau obat dengan jasanya udahlah. Kalau kawan, kau bayar obatnya aja. Kalau kau berduit, kau bayarlah obat dan jasaku supaya aku bisa hidup, bah. Itu kira-kira. berarti apa? Jasanya terbuka, silakan. Ya, dengan mau bayar berapa gitu ya, Dek, ya. Dan itu pun murah. Tidak terlalu komersil lah. Ya Pak, ini masih berkisaran di Bengkayang dulu sebelum kita. Ini kan dulu kan Bapak sempat menjadi PLT Kepala Dinas Pak. Ya. Di zamannya Pak Jakobus Luna gitu kan. Kami juga dapat kabar Bapak itu malah mengharap kepada Pak Luna. Kalau yang lain itu kan berharap dari PLT harus jadi kepala dinas kan. Ini Bapak kok berharap lagi kembali ke puskesmas gitu Pak. Itu Makanya ini kesempatan saya jelaskan. Saya bukan mengkhianati Bengkayang, iya. Tapi saya butuh saya ada kesepakatan komitmen dengan Pak Luna waktu itu. Artinya saya sebenarnya tidak mau jadi kepala dinas. Saya mau di puskesmas saja. Kesepakatan dulu ya. Karena kalau di puskesmas itu saya lebih berinteraksi dengan masyarakat. Kemudian win-win solusi dengan beliau. 3 hari kau di Sungai Duri, 3 hari kau di Bengkayang, dengan catatan oke, aku tidak definitifkan, aku PLT-kan saja. Nah, kemudian karena beliau mau definitifkan saya, makanya saya Ini yang tidak kami dapat gitu Pak. nggak bisa saya ungkapkan sebenarnya, tapi karena udah ditanya udah, Iya. saya jawab apa adanya. Berarti memang, tapi Pak Luna waktu itu tidak keberatan Pak ya? Pak Luna tidak keberatan, dan beliau di mata saya, karena saya kan yatim piatu, jadi di mata saya Pak Luna itu adalah seperti orang tua saya, dan beliau, kepemimpinan beliau, saya mengakui bahwa beliau adalah negarawan. Pak Luna adalah negarawan. Itu mungkin semua harus tahu bahwa beliau bagaimana awal susahnya beliau memimpin Bengkayang, dan saya ini bukan bahasa munafik, iya. Banyak kemajuan yang dilakukan beliau terhadap kemajuan Bengkayang dengan kepemimpinan beliau. Iya. Karena beliau pengalaman birokrasi sebelum menjadi bupati banyak, makanya Bengkayang menjadi nampaklah ada kemajuan. Berarti kita wajar lah Pak ya, berguru dengan beliau. Wajar. Dan beliau sebagai contoh ketokohan lah. Saya, di mata saya, Pak Luna adalah tokoh Bengkayang. Pak Luna adalah tokoh Bengkayang.